warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Mustaswani, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Manokwari, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu tugas tersulit, yaitu mengambil suatu keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga yang dipimpin, yang tentunya berdampak kepada mutu pendidikan yang didapatkan murid-murid. Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam mengelaborasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keputusan guru sebagai pemimpin pembelajaran harus sesuai dengan arah dan tujuan pembelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pasti mengalami situasi dilema, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Dilema etika yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Dilema etika berarti benar versus benar. Adapun bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Bujukan moral ini benar versus salah. Adapun 4 paradigma dilema etika yaitu: yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip penanganan dilema etika yaitu: berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yaitu: mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Pengujian paradigma benar lawan benar. Melakukan prinsip resolusi. Investigasi opsi trilema. Buat keputusan. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pengaruh Pratap Triloka terhadap pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Pratap Triloka dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan, Ingmatyo Mangunkarso, di tengah membangun prakarsa atau semangat, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dukungan. Wujud dari Pratap Triloka tersebut adalah sebagai seorang pemimpin pembelajaran ketika mengambil keputusan harus mampu memberikan teladan bagi yang dipimpinnya. Selain itu, seorang pemimpin pembelajaran juga harus tetap membangun semangat dan memberi dorongan dari belakang demi terciptanya sebuah lingkungan yang nyaman dengan pengambilan keputusan yang berdampak positif. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh pada prinsip pengambilan keputusan, seperti nilai keyakinan, kesetiaan, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai dan peran guru penggerak yaitu mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif,
berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap prinsip pengambilan keputusan. Kaitan modul coaching dan modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan berkaitan erat dengan coaching. Keterampilan coaching akan membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Setiap orang memiliki nilai-nilai kebajikan yang dianutnya tersendiri. Nilai-nilai yang dianut pendidik tersebut akan mendasari pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Sangat jelas lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman salah satu terciptanya dari pengambilan keputusan yang tepat. Proses yang bisa dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang tepat adalah dengan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kesulitan-kesulitan di lingkungan saya yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika antara lain perbedaan sudut pandang setiap orang dalam mengambil keputusan suatu kasus yang sama menyebabkan sulitnya mendapatkan kesepakatan keputusan. Kekhawatiran akan keputusan yang tidak tepat menjadi kesulitan tersendiri dalam mengambil keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus berani mengambil keputusan untuk melakukan perubahan pembelajaran yang berpusat pada murid. Perubahan yang kita lakukan di kelas dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam dirinya, serta menuntun murid untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran akan menjadi salah satu faktor keberhasilan atau kebahagiaan muridnya di masa depan. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dibekali ilmu untuk mengambil dan menguji keputusan yang akan diambil melalui tahapan-tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Keterkaitan antar materi modul 3.1 dengan modul sebelumnya, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sangat berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pratap trilogi yang mempengaruhi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nilai dan peran guru penggerak sangat berpengaruh pada prinsip pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Pengambilan keputusan memiliki tujuan dan visi guru penggerak, yaitu memberi pembelajaran yang merdeka dengan penanaman budaya positif serta pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Selanjutnya, modul 3.1 berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Coaching adalah sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan demikian, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sangat berkaitan dengan modul-modul sebelumnya, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan coaching. Demikian penyampaian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka belajar.